Ini sudah lama tidak ketemu dengan Pak Bagas sama Pak Wahid. Sudah lama sekali. Terima kasih Pak Bagas, Pak Wahid. Nanti juga kita nunggu Pak Jumala yang insya Allah akan bergabung dan mendiskusikan tentang tema menarik ini. Kemudian ini kalau melihat dari pesertanya belum mulai saja sudah 200-an ini Pak. Berarti sangat dinantikan sekali. Kalau dilihat dan perlu diingat juga, Bapak kalau ngeliat di komen juga tadi ada orang yang komen menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kalau misalkan saya tidak tahu ya Pak, ini kok dari form kami ini banyak peserta yang dari luar negeri juga Pak, ada yang dari Pakistan, Nigeria, dan juga ada yang Turki juga, Cina. Mungkin mereka mau mengetahui kebijakan Indonesia mengambil Board of Peace ya kan. Dan apalagi juga kita pembicara ini yang dulunya pernah menjadi duta besar dan memiliki kompetensi di bidang ini mungkin menjadi daya tarik tersendiri. Dan kemungkinan ini peserta juga akan nambah terus ini. Nah, eh, kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Bisa juga mengakses apa namanya translate ke Inggris. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, kemudian nanti bisa ditranslate ke Inggris untuk para peserta. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian kita ingin menginformasikan kita memang sekarang ada di bawah INDIP nih, Pak Bagas, Pak Wahid, sama Pak Jumala. INDIP itu bisa dilihat Institute for Diplomacy, Peace, and Economic and Law, tapi tetap program kami yaitu International Politic Forum. Jadi bahasanya IPF, mungkin Pak Bagas sama Pak Wahid tahunya dulu IPF ya Pak. Jadi IPF ini tetap ada, cuman kita di bawah naungan INDIP, jadi biar lebih ilmiahnya kelihatan, akademisinya kelihatan. Jadi lebih punya wadah yang lainnya. Kemudian sedikit menyinggung Board of Peace, ini banyak beberapa pihak. Apalagi ini Pak, kalau misalkan sebelum kan kemarin itu kan beberapa mantan ex women lu dan mungkin ada beberapa juga diundang sama Pak Prabowo ke istana itu Pak. Itu kan kebijakannya jadi berubah semua itu mungkin nanti bisa dijelaskan gitu kan yang sebelumnya pada menentang Board of Peace ketika diundang oleh Pak Prabowo jadi pro semua itu. Saya singgung dikit misalkan termasuk kayak Pak Dino Patijalal kemudian dan lain ada Pak Bagas sudah senyum-senyum gitu. Begitu Pak. Ini menarik banget Board of Peace ya. Sangat ambigu ya. Ambigu dalam arti kita harus memberikan uang, kemudian juga kita di dalamnya tidak ada Palestina. Singkatnya seperti itu. Saya tidak mau membuang-buang waktu. Saya juga tidak sabar menunggu paparan dari Pak Jumala, Pak Bagas, dan Pak Wahid sharing dengan beberapa peserta di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Zia. Terima kasih juga Mbak Zia yang siang ini memandu acara kita sebagai moderator. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Aprilian, for your opening remarks. Now, let us greet our three distinguished speakers, all of whom are senior Indonesian diplomats. I will read their full profiles, reflecting the extraordinary careers they have pursued. First is His Excellency Darmansyah Jumala. He has a very extensive track record in diplomacy, including serving as the Indonesia ambassador to Poland between 2010 and 2014, head of the Center for Policy Analysis and Development at the Ministry of Foreign Affairs, and the Indonesian ambassador to Australia and the UN in Vienna. Currently, he serves as an expert member of the board for the promotion of the Pancasila ideology in the field of foreign relations strategy. Second, a senior diplomat named His Excellency Bagas Hapsoro. He is a diplomat with experience across various regions, having served as the Indonesian ambassador to Lebanon and the Indonesian ambassador to Sweden. He currently serves
as the Vice Chairman of the Indonesia Council on World Affairs. And the last one is His Excellency Wahid Supriyadi. He has made significant contributions in crucial diplomatic posts, serving as the Indonesian ambassador to the United Arab Emirates and the Indonesian ambassador to Russia. Without further ado, let us listen to the first presentation session delivered by His Excellency Darmansyah Jumalah. Excellency, the floor is yours. Can you hear me? Nadia? Yes. Moderator, can you hear me? Yes, Yeah. yes, Yes, yes. sir. Yeah, I can. Okay, so my understanding was the discussion will be conducted in Indonesia or English, because you told me before that it will be in Indonesia. Then is it in English or Indonesia? Indonesian language, I mean. Karena talknya itu dalam bahasa Indonesia, Huh? Bapak bisa untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia dan apabila Bapak berkenan, dapat juga menggunakan secara bilingual, Pak. How many foreigners joining this discussion? Well, I will follow the majority. Yeah. I agree. More than I What? think more than five. With 50, Only five more foreigners? more than 50, Prof. More than 50 what? Yeah. Maybe almost 100. Maybe most. Based on our registration, there's a lot of student and institution from Pakistan, China, Russia, Nigeria. Now, if you see comment, there's a lot of people thinks English, please. So well, I will follow suit. Whatever you instruct us to do. Will it be in English or Indonesia? What I understand in your invitation, it should be in Bahasa Indonesia. So please confirm. Because I have some slides of the presentation. It is written in Bahasa Indonesia as you request. I'm sorry, Mr. English. Pala. Can you hear my voice? Yes, Yes. please. Okay, so since we already invited and in our invitation we already explained that this webinar will be conducted in Indonesia. So Yeah. all of the process, if our speakers are willing to give their maybe the conclusion like in the really end of the discussion in English, we are pleased to have the conclusion in English, but we prefer to continue this webinar in Indonesia. And I'm really sorry that I couldn't open the camera since I have some issues right now. And to all the participants, I would like to inform that for the translation or every conclusion that we will have in this discussion will be delivered after the discussion. So please bear in mind that in Zoom we also have the caption features that could be accessed on the more button, and then you can proceed to the caption and then choose the English one. And I'm really sorry that since most of our participant right now are really diverse, so sorry for the inconvenience, and thank you to joining our webinar right now. So to our distinguished speakers, please continue the event as we already invited. Thank you very much. Okay, thank you. Who was speaking before? I cannot see the. Yes, I'm sorry for because I have some issue with the camera. Oh, wait a minute, sir. Okay. So well, please confirm. So we are requested give a presentation in Bahasa Indonesia. Then for only the conclusion, it will be in English. Is that right? Yes.
Is that I right? agree. I agree, Pak Jumala. No, I just want to confirm with the speaker before. Hello? Is that confirmed? Wait a second. Okay. Okay. Can you see me right now? You are not Yeah. well prepared, man. Actually, I'm really sorry that since this is really unexpected from us. Yeah, because on our actually we have like two type of event, and the first one is we always conduct it in English, and for the English one we always put like the global No, Pak Adrian, yes. just make it simple. I just would like to very clear instruction for us. Yeah, I already said. For today's, I just would like to you confirm it. Yeah, For today's I can event, confirm it, sir, that you can continue in Indonesia. Indonesia, then Yeah, then Indonesia. For the conclusion, you can use like the English one. English one. Okay, Yeah, so for the that's confirmed, conclusion right? only. Yeah, in confirm that Okay, for the conclusion only. Thank you very much, and we are really sorry for this okay, no inconvenience. problem, Yeah. Adrian. Well, Yes. thank you very much for the opportunity given to me as the speaker for our discussion titled, if I'm not mistaken, Assessing the Decision on the Board, right, as initiated by President Trump. Actually, Ms. Moderator, what should I call you, Arifa or Nazia? Nazia. 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 Yeah. Yes. Yes, Mbak Nazia. Actually, I have only one slide for my presentation. Can I share the screen? Yes, you can send it to internal Politik Forum admins, No, I and I mean can share the send. screen. Share Okay. screen. Okay, wait for a second. Yes, please allow me to do that. You minta meeting ID. Actually, the permission is already granted, sir. You can try on. Okay, Yes. I can share now, right? Yes. Okay. Can you see it Yes. Yes. on Yes, you screen? can Well, see this slide. my title is Assessing Decision on Trump's Board of Peace. See, that's a very mixed language. Memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan. Is it mixed language anyway? Well, no problem. Because I see the flyers, it is explained, it is said in Bahasa Indonesia and no, in Bahasa Inggris. So I just mix it up, then assessing in English and the subtitle in Bahasa Indonesia, no problem. Well, the title is Assessing Decision on Trump's Board of Peace. The subtitle is Memanfaatkan Kesempatan and Mengatasi Tantangan. In English, it is rather translated to utilize, to make use of the opportunities and to solve, to take care or to solve the challenges. This is the title of what do you call it? My presentation. I have only satu saja ini slide saya, yaitu mengenai BOP, dan saya melihatnya dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. That's very simple presentation, very simple slide, what I showing you now. First, regarding terkait dengan inisiatif Trump itu sendiri. BOP Trump, di sini saya sengaja menggunakan di title, sengaja saya menggunakan Trump's Board of Peace, not United States Board of Peace. So it tells something, right? Why I use the word Trump's Board of Peace? Because in my understanding and in so many academician perspective, the Board of Peace is not the state initiative. It is President Trump's initiative, right? So that is the reason why saya menggunakan BOP Trump, bukan BOP Amerika Serikat. Okay.
Well, mengenai inisiatif ini sendiri, dari banyak pemahaman para akademisi, para pakar, pengamat, whatsoever, itu bisa disebut bukan state initiative. They call it personal authority. Jadi otoritas personal. Otoritas Trump sendiri sebagai pribadi yang membawa ini, membuat inisiatif ini, dan dibawanya ke Davos kemarin. Jadi bukan mengatasnamakan negara. Nanti kita lihat di mana negaranya dan di mana Trumpnya. Yang paling penting adalah peace ini, Board of Peace ini, kalau dilihat dari hukum internasional, sudah sangat tidak inline, tidak comply with dengan pasal 2 dan pasal 24. Pasal 2 itu adalah to respect the national sovereignty dan not to intervene whatsoever. Pasal 24 itu adalah security, world security itu will be responsible of the Security Council of the UN, if I'm not mistaken. So dari pasal-pasal PBB ini sendiri dan dari hukum internasional, BOP itu sendiri sudah bermasalah, oke? Dari segi hukum internasional dan mandat dari PBB sudah bermasalah. Karena itulah selama ini banyak yang mengatakan itu tanpa mandat PBB. Padahal di dalam UN Charter itu di pasal 24 keamanan dunia itu adalah tugas dari UN Security Council, Dewan Keamanan PBB. Nah, di BOP Charter-nya sendiri yang dibagikan atau yang dirilis di Davos itu no any single word ya referring to Palestine or Gaza in specific. Nggak ada, tidak ada referensi mengenai Palestina, apalagi Gaza. Ini saja sudah bermasalah. Itu artinya BOP Trump ini akan memperluas perannya tidak hanya ke Gaza, tetapi juga bisa ke bagian-bagian dunia lain. Jadi semacam men-challenge mandat dari PBB. Kan PBB sudah mengatakan urusan keamanan dunia itu di bawah UN Security Council, bukan personal authority. Nah, di charternya sendiri tidak menyebut Gaza whatsoever dan juga tidak Palestina. Itu artinya implicitly Trump akan menangani isu keamanan dunia bukan hanya Palestina dan Gaza. Ini sebenarnya jika dilihat dari pakem-pakem diplomatik sudah sangat bermasalah. Oke. Nah, yang kelima, BOP Trump itu sendiri tidak ada referensinya tentang Palestina. Padahal dengan resolusi 2803 yang dibuat oleh UN dengan 20 item penyelesaian masalah itu jelas-jelas merujuk pada Palestina. Sementara di BOP tidak, no any single word referring to Palestine. Oke, apalagi pendekatan atau solusi, formula solusi two state solution. Di sini semua sudah bermasalah. Oke, nah di sini masalah-masalah yang saya buat itu ada 6 minimal. Even so, Indonesia pun bersikap pada waktu di Davos. Sikap kita adalah ikut BOP. Di sini kita tuh Indonesia ya. Sikap Indonesia adalah ikut BOP. Waktu kita ngomong-ngomong sama beberapa teman di Kemlu, kenapa kita ikut BOP? Yang saya dengar adalah, yang saya tangkap dari beberapa teman itu bilang, ini adalah langkah terobosan. Karena selama ini Dewan Keamanan itu tidak berperan kalau ada sidang-sidang ini. Ada konflik-konflik ini. Dewan Keamanan tidak berperan. Itu adalah alasan yang tidak valid. Jika Dewan Keamanan tidak berperan, apakah itu harus membuat tandingan dari PBB, yaitu BOP-nya Trump ini? Itu sebenarnya bisa kita challenge
alasan seperti itu. Dewan Keamanan tidak berperan, iya pasti saja karena diveto oleh Amerika dan beberapa negara lain. Dewan Keamanan dalam terkait dengan Palestina yang selalu memveto yang Amerika. Jadi kata-kata tidak berperan itu adalah salah Amerika, ya. Makanya mereka ikut BOP. Di sinilah yang saya maksud. Alasan DK tidak berperan itu adalah merujuk kepada sikap Amerika yang mempunyai hak veto itu. Tidak berperan karena diveto oleh Amerika. Setiap kita cerita cerita konflik Israel dan Palestina. Nah, yang ketiga, sikap Indonesia itu apapun yang akan dibuat oleh masyarakat internasional, yang penting adalah kemerdekaan Palestina harus ada di dalam agenda. Ternyata di charter tidak ada. Tidak disebut bahwa itu untuk kemerdekaan Palestina, tidak disebut. Jadi, sikap Indonesia ini juga menurut saya dalam hal cita-cita Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak terakomodasi dengan baik di dalam charter. Oke. Kemudian 4, perdamaian di Gaza. Apa iya? Di perdamaian Gaza itu memang awalnya disebut untuk 2803 itu memang disebut untuk perdamaian di Gaza, rekonstruksi whatsoever. Tetapi tidak satupun referensi mengenai perdamaian Gaza. Malahan disebut untuk mengcover juga ketertiban dan keamanan di bagian-bagian another part of the world. Nah, di sini bermasalah lagi. Kemudian Indonesia juga akan mengirim 20.000 pasukan. 20.000 pasukan tidak sedikit itu, banyak sekali. Ya, banyak sekali, dan harus kita lihat dulu apakah 20.000 pasukan ini di bawah mandat PBB. Dalam sejarah kita selalu mengirim pasukan perdamaian PKO, Peacekeeping Forces Operation itu selalu di bawah PBB. Pak Dubes Bagas paham banget ini waktu di Lebanon. Ya, Pak Dubes ya. Iya, betul, Pak. Nah, selalu di bawah PBB. Blue Helmet. Selalu di bawah PBB. Jadi, menurut saya kirim 2.000 pasukan di bawah BOP yang tidak ada mandat PBB itu akan bermasalah. Secara prinsip ya. Secara prinsip bermasalah. Nah, apalagi iuran 1 miliar. Ini lebih banyak kepada masalah kemampuan finansial Indonesia yang lebih banyak membutuhkan itu di dalam negeri. Ini sikap Indonesia yang being criticized by so many segment of the society. Okay? Nah, sekarang pendapat saya begini. Saya ini duta besar, mantan ASN, mantan birokrat, mantan pejabat pemerintah, pejabat negara. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Kita sebagai ASN, sebagai mantan birokrat, dulu disumpah dan dijanji, bikin janji, patuh dan taat pada pemerintah dan negara. Once negara make a decision, then nggak tahu teman lain, I will support it. I will mendukung. At least to make some justification, the rationale behind the decision. Nah, inilah tugas saya sekarang. Saya ingin memberikan justifikasi, memberikan semacam rasional why we should join the BOP. Oke? Dengan segala sikap Indonesia yang bermasalah tadi. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam ruangan, di ruangan BOP ini, di dalam ruang yang siap-siap untuk bernegosiasi. Nah, saya melihatnya masalah ini kita sudah berada di ruangan yang siap untuk bernegosiasi dan berdebat. Ya biasa diplomat kan berdebat tuh. Nah, andainya nanti datang pada suatu sesi di mana kita akan berdebat, bernegosiasi how to implement the BOP of the Trump version ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Minimal dalam hal ini, dalam pandangan saya, seperti saya sebut di judul,
itu kita harus melihat kesempatan sekaligus melihat tantangan yang akan kita hadapi. Nah, apa kesempatan itu? Oke, kita sudah berada di dalam loh ini, sudah berada di dalam. Jadi nothing to argue, no longer argument di dalam perlu tidaknya Indonesia. Sudah masuk kita. Oke, sekarang starting point kita adalah kita berada di ruangan negosiasi perdebatan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kesempatan dan tantangan, opportunities and challenges. Kesempatannya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia, maksud saya negosiator kita nanti ya. Satu, kesempatan yang kita bisa gunakan adalah kita akan menggunakan akses ke proses pengambilan keputusan di dalam isu-isu dunia, isu-isu Israel dan Palestina. Coba bayangkan, Amerika bagaimanapun masih dipandang sebagai kekuatan adidaya. Masih kuat, masih nomor satu dia di dunia ini. Sementara kita teriak-teriak di luar pagar, mana didengar orang? Nggak bakal didengar orang. Nah, sekarang bagaimana kita menginfluence ya our pikiran ini, our thought into the process of deliberation. Bagaimana kita menyampaikan pandangan kita jika kita tidak ada di dalam proses itu, jika kita tidak di dalam ruangan itu, ruangan BOP itu. Nah, jadi dengan ikut BOP yang sudah di dalam tadi kita gunakan untuk mempengaruhi pemikiran perdebatan yang ada di dalam BOP itu nanti. Saya percaya diplomat kita sangat piawai. Kita yang sudah berpengalaman, beberapa teman kita di PBB tahu how to play the game. Pak Dubes Bagas, you know that, right? Kita pernah sama-sama di PBB. Tahulah how to play the game, ya, how to negotiate, and how to make a bargaining di dalam perumusan isu-isu internasional yang sensitif. Nah, yang kedua, kita bisa berperan sebagai bridge builder. Bridge builder ini adalah konsekuensi kita sebagai middle power. Kita mau melawan Israel melalui hard power. Nggak bisa, men. Impossible. Kita perang udah deh. Jangan perang deh, jangan ikut perang. Ikut perang itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, kita sebagai negara middle power ini, peran yang bisa kita mainkan adalah sebagai bridge builder, sebagai jembatan, mediator terhadap dua hal yang bersifat opposite, divergent opinion dari yang terjadi di dalam ruang diskusi itu nanti. Kita dikenal sebagai negara yang sangat rekonsiliatif. Kita ini dikenal banget sebagai negara bridge builder, terutama pada waktu G20. Kalau kita boleh merefer apa yang dilakukan Indonesia waktu G20 itu adalah it was very difficult time ketika Rusia dan Amerika itu head to head berhadapan satu sama lain mengenai isu Ukraina, sehingga ada Amerika memboikot dan Rusia tidak mau datang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Karena kita menggunakan pendekatan yang namanya bridge builder, kita dekati satu-satu, kita sampaikan secara rasional perseteruan mereka untuk hal yang sudah terjadi, itu justru akan memperburuk situasi dunia. Kita sampaikan itu kepada negara-negara sahabat, termasuk semua dubes Indonesia di luar negeri dikerahkan oleh Menlu untuk mendekati negara tempat kita bertugas. Umpama duta besar kita di Belanda harus menemui Menlu Belanda atau kementeriannya, Kementerian Luar Negerinya, untuk menyampaikan bagaimana kita harus mengambil sikap di dalam G20. Daripada kita musuhan terus, daripada kita berantem terus, sementara harga gandum naik, minyak energi naik terus karena diboikot oleh Rusia gara-gara Ukraina, kita selesaikan dengan cara kita duduk bareng bagaimana menyelesaikan itu di G20.
Alhamdulillah saat itu berhasil. Nah, itulah peran kita sebagai bridge builder. Kita didengar oleh negara-negara besar tadi. Ini panjang ceritanya kalau kita mau cerita bridge builder. Kenapa kita reliable? Kenapa kita trustable? Karena kita disebut sebagai honest broker. Kita ini honest broker, bukan orang yang punya hengki-pengki di dalam hal masalah mediasi. Nah, yang ketiga, kesempatan itu bisa kita gunakan untuk mengkonsolidasikan suara Global South. Global South ini Masya Allah banyak banget, yaitu 153 anggota. Itu Global South semua, dan ini teman kita. Tell you frankly, tanpa perlu menepuk dada, bersombong-sombong, berGR-GR ya, nggak perlu GR. Kita di Suara Global South, kita itu termasuk yang being counted on. Sorry, bukan sombong. Bapak-bapak yang pernah kerja di PBB pasti tahu itu. Once kita cerita Global South, itu nggak jauh-jauh dari negara China, India, Indonesia, Brazil. Nggak ada lain. Nah, jadi itulah kita Global South, kita didengar. Ya. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi deliberasi di dalam BOP. Nah, sekarang tidak semudah itu. Ada tantangan kita di dalam BOP itu sendiri. Kita akan mungkin dinilai oleh beberapa negara, kalian cuma omdo, omong doang. Tidak konsisten dengan bebas aktifnya. Justru kita tunjukkan di BOP, ya, tunjukkan di BOP bahwa kita konsisten, bebas aktif. Bebas aktif bukan berarti netral, tidak ikut kemana-mana. Kita ikut. Untuk apa? Kepentingan nasional. Sampaikan di sana konsistensi bebas aktif kita refleksikan di dalam yang namanya kepentingan nasional. Apa? Melihat negara-negara di Timur Tengah itu damai. Melihat saudara-saudara kita Muslim di Indonesia itu tidak merasa hak-hak saudaranya di Palestina itu ditekan terus. Itu berarti kita punya kepentingan terhadap konstituen masyarakat kita. Disinilah cara kita menilai konsistensi bebas aktif. Bukan melihat Amerika atau Rusia atau Chinanya, tapi lihat kebutuhan Indonesia domestiknya gimana. Oke, itu tantangan kita. Bisa kita tunjukkan di dalam BOP itu nanti. Kemudian tantangan selanjutnya adalah diplomasi bela Palestina. Kan the very essence of our fight in the Middle East issues adalah to support the Palestinian independence, full independence. Itu yang pertama kali. Dan ini harus kita jadikan syapu, harus dijadikan the ultimate goal daripada perjuangan kita di BOP nanti. Tetap saja tujuan akhirnya adalah Palestina merdeka. Oke, bagaimana caranya? Kita sudah punya approach, yaitu two-state solution. Jadi ketika kita membela Palestina di BOP, jangan ditinggalkan formula two-state solution. Artinya apa? Artinya kita mengakui Israel juga. Nah, di sini kan tantangan. Jadi bagaimana kita mengartikulasikan sikap perjuangan kita, dasar perjuangan kita terhadap Palestina dengan satu, kemerdekaan penuh, menggunakan formula two-state solution. Itulah tantangan yang kita harus hadapi. So, I would like to conclude my conclusion by saying some few words for our participants. My presentation is discussing about how the Indonesian government take position in the Trump's initiative in terms of the BOP, Board of Peace. Well, it seems to me that the Indonesian stance on the BOP, it is because of the common perception amongst the Indonesian people, particularly amongst the academicians, that it is a kind of breakthrough strategy, how to solve the conflict Israel and Palestine, because it is perceived that Security Council
uh, does not play the role properly because of the veto by the big powers, by the big five. And another stance of position of Indonesian government is, of course, to stick to support the Palestinian independence and preserve the space in Gaza by our readiness to send the 20,000 troops to the peacekeeping forces. But in here, we have to be sure in the first place that our sending 20,000 troops to the Gaza, our understanding is it should be under the UN mandate. It is very clear, our position, if we are already negotiating in the BOP negotiation. And because it is already, we are already in the BOP, so it has been already decided by the government that we are in, we are in the table of negotiation for the BOP. So I just would like to underline two things that we can do. First, that is opportunities. We have to make use of these opportunities of being a member of BOP. We have to capitalize. We have to utilize the opportunities provided by BOP to us. What is that? One, we have an access in the process of the decision making. Of course, if we just stand out from the room, our voice will not be heard. Will not be heard by the big powers, by the Trump. And the second opportunity is that is we have a very ample opportunities if we are joining the BOP to play a role as a bridge builder. In what group? Of course, in the Global South groupings in the UN. So we can play our role as a bridge builder in the Global South, of course, for the sake of the Palestinian independence and with the formula, two-state solution formula. But the other side, we have also faced the challenges. Of course, if we join the BOP, there will be a questions toward to us. That is, well, there will be questions. Will be questions by our constituent, domestic constituent, that we are not consistent with our very principle of foreign policy, that is bebas aktif. So this is the challenge we have to face. The negotiators of Indonesian negotiators in the BOP, if it happened, then they have to explain very clearly to the domestic constituent that our role, our participant in BOP does not humiliate, does not hurt, does not make any harms to our principle of bebas aktif. And the other thing that we have to make sure in our struggle, in our fight in the negotiation is, of course, we have to stick to our basic purpose, basic position in Palestinian issues. That is to support, to fight for the Palestinian independence with using the two-state solution formula. Otherwise, it is very clear, made by President Prabowo. If this formula, this principle of our fight in the BOP will not be accommodated by Trump, well, better for us to resign, to quit from BOP. I thank you. Thank you, Mbak Nazia.
Okay, thank you for His Excellency Ranmansyah Jumala for providing us with deeper insights regarding assessing decisions on Tramis Board of Peace, seizing opportunities and overcoming challenges. Next, the presentations will be continued with His Excellency Bagas Hapsoro. For His Excellency, the floor is yours. I will share the presentation first. Thank you, Mbak Nazia. Assalamualaikum, Pak Aprilian Sena. Selamat siang, Mbak Nazia. Selamat siang, Kandu, Dubes Darmansyah Jumala, Siang. Pak Dubes Wahid Supriyadi, dan teman-teman. Saya betul-betul senang karena sebagian besar dari apa yang disampaikan itu sudah terangkum juga di kesimpulan saya. Jadi mungkin for the sake of time ya, saya juga nggak akan berlama. Saya lebih suka mendengar juga. Saya mohon maaf pakai baju hitam hari ini karena saya kehilangan sahabat baik 2 orang lagi kemarin dan hari ini. Jadi Ya. saya senang, dan mereka diplomat tulen yang bagus. So I apologize wearing dark clothing to mourn the loss of 2 dear friends, Ambassador Z. Mirzal Zainuddin and Mr. Simpson Ginting. Jadi dalam kaitan ini doa kita ya, mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang mulia di sisinya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aprilian dan teman-teman ya, termasuk Pak Arief juga yang telah mengundang kami di sini, dan judulnya memang sangat cocok dengan apa yang kita rasakan, kita alami sekarang ini, Assessing Indonesia Decision Towards the Board of Peace. Jadi menakar, menilai keputusan Indonesia. Dan saya rasa tadi betul yang disampaikan oleh Pak Darmansyah Jumala. Setelah ada beberapa ini ya diskusi ya, kan kita tahu bahwa awal minggu pertama Februari minggu lalu itu Pak Presiden Prabowo telah mengadakan pertemuan di istana dengan beberapa ormas, dan sehari sudahnya itu dengan para mantan Menlu dan mantan Wamenlu diundang untuk berdiskusi mengenai Dewan Perdamaian BOP. Dan ini BOP kan bentukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan saya rasa apa yang disampaikan Pak Jumala tadi betul. Lah kita udah masuk di situ, ini opportunity bagi kita untuk melihat. Saya setuju dengan pandangan ini. Kita sudah di dalam dan kita nggak bisa diam, karena nggak bisa kita langsung ambil terus ini ya kita ikuti keinginan Ketua BOP. Saya lihat ya dari awal baca ini, deklarasi ini, piagam Board of Peace ini, dari pendahuluan saya belakang itu banyak masalah udah. Kata per kata bisa juga banyak masalah. Coba sekarang bayangkan ya teman-teman ya. Ini bagian pembukaan aja ya, bagian preambul itu ya. Itu tulisannya gini. Declaring that the durable peace requires pragmatic judgment, common sense solution, and the courage to depart from approaches and institutions that have too often failed. Jadi yang disalahkan itu adalah institusi yang lemah, yang selalu gagal. Pertanyaannya sama seperti yang disampaikan Pak Jumala tadi. Yang bikin gagal nih siapa? Iya Di kan? Amerika. Jadi setelah kita punya PBB ya, saya belum lahir waktu itu, kita semuanya belum lahir ya. Sebagian besar sudah. Jadi kalau menurut saya gini ya, saya perhatikan ini yang bikin gara-gara apa yang disebutkan Pak Jumala barusan, AS. Sampai hari ini tuh veto tuh udah 89 kali loh. Satu lagi pas 90 kali jadinya kan. Dan separuhnya 45 veto itu khusus mengenai masalah Palestina. Jadi dari kata pertama itu sudah mencoba untuk mengcorner bahwa di Dewan Keamanan dan PBB itu tidak bisa karena lemah mereka tuh. Nah yang melemahkan itu isunya. Jadi sama seperti yang disampaikan tadi bahwa meskipun kita telah ikut ya dalam BOP ini, seharusnya kita memandang perlu langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan itu apa. Dan strategis dan taktis karena kita tetap sejalan dengan amanat konstitusi. UUD 45 di preambulnya udah jelas tuh. Itu mengenai perdamaian, mengenai kesejahteraan, dan juga ini suatu hal yang saya rasa kita harus berterima kasih kepada pendahulu kita. Nah, yang berikutnya juga mengenai kemerdekaan Palestina itu udah jelas kok. Di alinea pertama udah ditulis. Di situ kan ada tulisan bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berikutnya adalah mengenai Gaza itu ya, pendudukan Israel di tanah Gaza itu udah jelas kan. Ini malah tidak terwakili di BOP, di Dewan Perdamaian malah nggak ada. Jadi kita ikut BOP ini adalah niat untuk menyuarakan posisi negara-negara terjajah dan berupaya supaya sedapat mungkin ya merubah BOP karena tidak sesuai dengan politik luar negeri kita. Kita nggak bisa datang duduk diam habis itu sudah suruh bayar lagi. Nah, tadi benar kata-kata Pak Jumala itu bahwa kita percaya dengan diplomat-diplomat yang handal dan seharusnya mereka adalah penerus dari orang-orang tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Saya sebutkan pertama Menlu pertama tuh, Pak Ahmad Subarjo. Kemudian juga Sultan Syahrir, kemudian juga Haji Agus Salim, all the way sampai Pak Ali Alatas sampai sekarang. Dan saya lihat banyak sekali. Pak Marty, kemudian juga Bu Retno. Dan ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan ya ke depan itu gimana. Tadi disampaikan mengenai kalau kita ikut kita juga harus memastikan pengiriman perdamaian ke Gaza. 8.000 atau 20.000 itu saya nggak tahu, tapi jumlahnya memang banyak itu. Untuk bergabung dalam International Stabilization Force atau ISF. Nah, logikanya ini saya setuju dengan Pak Dino ya. Logikanya adalah tidak mungkin kita mengirim pasukan terbanyak kalau kita nggak punya suara dalam BOP. Ya kan? Rules making kita juga harus ikut. Bayangkan tuh. Kalau kita malah diminta untuk melucuti Hamas di sana tuh, tugasnya itu. Jadi saya rasa lebih dari itu. Yaitu bagaimana mandat yang ada di depan bapak-bapak ibu-ibu itu ada sebelah kiri itu adalah beban, sebelah kanan aset. Yang pertama mandat ya, yang kedua tujuan, ketiga ini udah jelas. Kurang lebih sama yang disampaikan oleh Pak Jumala tadi. Saya terima kasih kepada Pak Prayono ya, teman saya, Pak Dubes Prayono itu juga ikut menyusun ini apa namanya matriks yang sangat bagus ini. Jadi kalau kita lihat mandatnya ini kan sebetulnya kan bentukan dari Presiden AS ya. Dasar bentukan BOP itu adalah resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang diadopsi tanggal 17 November nih. Oleh karena itu sebenarnya misi dan tujuan BOP harus sesuai dengan mandat resolusi Dewan Keamanan itu. Resolusi Dewan Keamanan 2803. Palestinanya juga harus ada. Terus berikutnya juga dari piagam PBB ini ya, maaf, piagam BOP ini yang ditandatangani di Davos itu kita baca bahwa BOP dibentuk untuk menyusun kerangka kerja dan mengkoordinasikan pendanaan rekonstruksi hingga otoritas Palestina mampu memimpin Gaza. Nah ini kok malah nggak ada. Di sini malah nggak ada Palestina, wakilnya nggak ada. Jadi malah saya lihat penduduk Palestina di Gaza perlu dilibatkan secara aktif dan penuh dalam semua kegiatan BOP, ya kan? Di situ ada Israel, tapi malah Palestina nggak ada. Nah, tujuan dari BOP itu gimana? Seperti yang ditulis ini. Saya rasa apa yang ditulis di situ juga masih kurang. Pertama tentu two-state solution itu. Dan kedua juga kedaulatan wilayah Palestina. Dan semua resolusi yang berkaitan dengan masalah Palestina itu. Pengakhiran pendudukan Israel, kemerdekaan penuh Palestina, penarikan mundur Israel ke perbatasan tahun 1967. Dan penentuan status Yerusalem Timur. Itu yang sebenarnya kalau kita lihat ya, dasar perjuangan kita adalah begitu. Dan berikutnya juga dalam BOP ini ya, itu nggak ada dinyatakan tindakan-tindakan Israel tentang pelanggaran gencatan senjata, penghancuran fasilitas bangunan milik penduduk atau bangunan PBB itu. Hancur-hancuran di situ tuh. Berikutnya mengenai pimpinan ya sebelah kiri itu ada masalah pimpinan pengambilan keputusan itu. Itu di pasal 3 ayat 2 piagam BOP dinyatakan bahwa Donald Trump akan menjabat sebagai ketua pertama BOP dan menjabat sebagai wakil AS yang pertama. Tidak ada ketentuan mengenai durasi. Nah, ini tentunya tidak demokratis. Bisa berganti asal dia mau dan dia setuju siapa orangnya gitu. Kalau kita dalami lebih lanjut itu malah banyak pertanyaan tuh.
Apalagi menantunya juga nanti akan memimpin proyek real estate itu yang akan menyingkirkan barangkali bukan membangun rumah-rumah rakyat Palestina. Nah, yang terakhir juga kita khawatirkan bahwa BOP ini mengecilkan peranan PBB dan bisa turut campur menangani konflik-konflik yang lain, tidak hanya Gaza, tapi yang lain juga. Dan saya rasa ini yang bahaya ya, kalau melenceng dari mandat PBB itu. Terus yang lain sebelah kiri ini ada juga penetapan iuran itu besar ya, saya nggak akan diskusi lebih panjang karena kita udah tahu kok. Prioritas di dalam negeri itu masih banyak tuh. Nah sekarang 16,7 triliun rupiah tuh kita harus bayar gitu. Ya nanti sih bayarnya ya kalau udah 3 tahun. Tapi bagaimanapun juga ukurannya apa? Penetapan ukurannya itu gimana? Kalau di PBB Komite 5, kebetulan Pak Prayono pernah di sana. Itu ada scale of assessment. Berapa ditetapkan jumlah iuran itu berdasarkan income per kapita, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Nggak bisa langsung disamakan. Jadi memang tujuannya memang melenceng dari PBB ini. Yang lain mengenai pengambilan keputusan tadi juga saya sudah bacakan juga bahwa ini kelihatannya hanya didominasi oleh negara tertentu aja. Kita udah tahu siapa gitu. Antara Amerika dan Israel tuh. Itu aja kalau menurut saya harus. Nah sebelah kanan itu ini bisa menjadi aset. Kalau berapa hal yang sebelah kanan itu bisa kita perhatikan baik. Misalnya mandat ini harus ditulis bahwa PBB adalah satu-satunya forum multilateral dan legitimate. Ya, itu yang di sebelah kanan itu. Yang keduanya tujuannya antara adalah untuk menjamin kemerdekaan penuh dari Palestina berdasarkan two-state solution. Yang ketiga proses pengambilan keputusan. Lah itu nggak bisa kita main vote, apalagi kita jadi minoritas gitu ya. Kita kan harus menginginkan adanya dialog, kebersamaan, sama-sama gitu. Bagaimana kita bisa memecahkan. Karena bagaimanapun juga PBB itu juga harus mengatur asas keadilan dalam hal ini kan. Jadi itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Dan mengenai keanggotaan tadi sudah saya sampaikan harus ada keterwakilan dari pihak Palestina dalam BOP. Dan juga mengenai iuran tadi ada usul supaya iuran itu sukarela. Nanti kita bahas, tapi ukurannya harus berdasarkan kepada keadaan kemampuan ya dan praktek yang selama ini sudah kita lakukan, PBB lakukan itu. Nah, yang betul-betul menjadi pikiran kita ini sekarang inilah bagaimana kita bisa melanggengkan ya perjuangan kita di situ berdasarkan track record kita yang memang sudah ada. Saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan Pak Dubes Jumala beberapa hari yang lalu mengenai diplomasi Indonesia ini yang betul-betul bisa mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar dari negara-negara itu. Tadi Global South kan 153 negara ya. Saya percaya juga itu. Yang mendukung Palestina ini menurut catatan PBB yang kemarin saya baca itu 157. Jadi sebagian besar lebih dari mayoritas itu memang inline dengan kita. Nah, sebetulnya untuk hal ini ya yang apa namanya bridge builder tadi disampaikan dengan baik oleh Pak Darmansyah Jumala. Mohon izin saya pakai apa yang telah disampaikan oleh Pak Jumala itu saya belajar beberapa hari ini. Peranan diplomasi kita kan diakui oleh UNESCO kan. Memory of the World. Nah, ini. Kenapa? Karena moderate satu. Kedua toleran dan respect for diversity. Ini yang saya perhatikan jarang diperhatikan oleh para pengamat di luar, apalagi negara-negara besar. Kemudian juga pionir for value-based democracy. Tadi disampaikan mengenai konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Itu yang membidani adanya gerakan non-blok, kemudian juga terus all the way sampai ASEAN ya, G20 semangatnya di situ. Dan semangatnya itu dengan gagah berani ya disampaikan oleh para pendahulu kita ya. Belum 10 tahun kita merdeka, tapi isi Dasar-Sila Bandung. Penghormatan kepada HAM, menjunjung tinggi kedaulatan, persamaan semua bangsa, non-intervention, menghormati hak untuk membela atau self-defense, tidak boleh saling mengancam, sampai kayak gitu loh. Ini sudah difikirkan ini oleh Pak Ali Sastro Amijoyo, oleh Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta.
Dan ini yang saya senang sekarang, diplomat yang baru belajar sekarang ya, yang baru lulus kemarin, Sekdilu 44, itu sudah mengerti mereka tuh, apa yang harus mereka lakukan. Nurturing apa yang telah didalami, apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu itu. Nah, ini yang sebetulnya saya mau lihat. Saya tambah lagi, ini bagus ini. Saya ngobrol dengan Pak Takdir dari Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri ya, Pak Muhammad Takdir ini hebat. Beliau mengatakan bahwa menurut Louis Institute ya, ini sebuah institut yang ada di Sydney, Australia itu, diplomasi Indonesia tahun 2014 sampai 2024 itu mengalami suatu peningkatan yang luar biasa. Yang pertama, keketuaan kita di ASEAN tahun 2023. Yang kedua, jaringan diplomatik terbesar loh di ASEAN. Kita punya 130 misi loh. Konsul jenderal, kemudian juga duta besar di perwakilan-perwakilan internasional. Kemudian juga kerjasama internasionalnya, PBB, G20, ASEAN, OKI. Makanya tadi saya setuju. Kalau kekuatan dari OKI itu juga kita libatkan dalam itu, karena ada 8 negara ya di situ ya, yang sehaluan dengan kita dalam BOP. Nah, kita libatkan. Nah, berikutnya adalah diplomasi budaya, diplomasi ekonomi. Saya rasa untuk yang kayak gini kita nggak boleh low profile. Ya, kita punya kok diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, dan diplomasi publiknya juga dikenal di luar gitu. Jadi ini penilaian dari pihak lain ya, sebuah think tank dari Australia mengatakan, nah ini harus kita bawa. Dan mereka harus sadar ini. Yang terakhir akan saya tutup dengan konklusi ya, nanti kita bisa diskusi banyak, tapi saya anggap bahwa apa yang telah ditulis Pak Jumala yang telah disampaikan itu cocok dengan apa yang saya pikirkan itu ya. Yang pertama mengenai konklusi itu ya, saya mohon izin itu menyampaikan dalam bahasa Inggris ya. I believe that Indonesia should not rush into becoming a permanent member of the BOP. The BOP was not established as an institution under the UN, but rather as a special forum to resolve security issues in Palestine. Number 2, Indonesia needs to activate to coordinate with Palestine and like-minded member states of various multilateral forums, including the Organization of Islamic Conference (OIC) and the Non-Aligned Movement (NAM), gerakan non-blok. Lah kita bikin kok sama-sama dulu tahun 1961 itu, to strengthen Indonesia political stance in championing Palestinian interest within BOP. Nah ini harus kita perjuangkan di situ. Number 3, as and BOP members need to be game changer, playing a leading role in coordinating the position of like-minded countries within the BOP and consistently voicing the interests of the Palestinian state and people openly in the BOP decision-making process. Sama seperti keputusan Pak Jumala tadi, decision-making process harus ada. Dan kemudian juga Indonesia membership will have a positive impact if the BOP primary focus on resolving Gaza conflict by ensuring Palestinian interests, namely justice and independence. Cuma itu aja kok. Kalau disuruh milih justice, independence, perdamaian, mana itu? Ya tentunya independence dulu kan. Kita merdeka menentukan sesuatu, kemudian juga jangan dibalik, jangan perdamaian dulu baru merdeka. Gak akan bakal jadi itu. Gak akan merdeka kalau hanya damai-damai terus saja. Dan we have to continue to clearly explain to our rights, our Palestinian rights as a member of the BOP ya, and is aim of this objective. Jadi kita harus aktif untuk menyampaikan hal ini kepada siapapun juga, kepada para pengambil keputusan, kepada think tanks dan juga pemerhati dari hubungan internasional. And Indonesia also cannot ignore the need for collective action from all countries to maintain the UN as the sole legitimate multilateral forum for the independence, security, interests, and the sovereignty of Palestinian state. Dan yang terakhir ini
kita harus punya exit strategi yang harus didesain early to anticipate the possibility of Indonesia withdrawing of membership from BOP gitu. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi perhatian kita. Kalau soal iuran itu bisa kita bahas lah. Itu nggak fly dalam kaitan ini karena bagaimanapun juga ukuran-ukurannya nggak jelas. Bagaimana membuatnya itu akan membuat orang jadi bingung dan betul-betul nggak ada rasa keadilan dalam itu ya. Jadi we are ready to contribute substantively in line with the aspiration of the Indonesian people, namely fully supporting Palestinian independence, rejecting the military aggression, and encouraging a resolution of the Palestinian issue through a two-state solution. Sementara itu dulu, jadi ini yang membuat saya juga senang kita ketemu Pak Jumala itu juga, dan saya tambahkan sedikit aja nanti sebelum lupa mengenai Indonesia Greatness in the Global South. Ya, kalau kita lihat ya dalam hal ini saya minta 1 menit aja. Our diplomatic role too has been recognized by UNESCO. We are nicknamed Memory of the World, UNESCO ya, because of moderate, tolerant, and respect for diversity. Kemudian juga pioneer for value-based diplomacy. Dan terutama UNESCO, Global South, UN Forum for Peace Culture. Ini kan sebetulnya justru dulu itu yang mempunyai ide seperti ini kan dari negara besar kan. Dari negara yang tadi kita bahas itu. Di mana markas besar PBB itu ada. Tapi kok sekarang kok jadi melenceng, nggak seperti itu. Coba lihat misalnya 10 Principle Bandung Spirit ini ya. Respect for human rights, upholding sovereignty and territorial integrity, equality of all nation and state, non-intervention. Udah jelas di situ kok. Tinggal lihat itu aja, sejarah buktikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tunggu nanti kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for His Excellency Bagas Absoro for the presentations on assets or bonds for Indonesia diplomacy of the Board of Peers that you have shared with us. So now let us move on to our final presentation sessions. It will be held by His Excellency Wahid Supriyadi. Excellency, the floor is yours. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Apriliasena ya. It is always an honor to be the last speaker because everything has been touched on by my previous colleagues, my best friend Pak Jumala and Pak Bagas. So I will be short ya. Saya melihat dari angle yang sedikit berbeda karena the real problem di sini adalah Trump himself ya. Itu a matter of personality, dia a person of conflicts ya, dan kontroversial gitu. Jadi saya lebih melihat dari sisi Trump itu karena ini memegang kunci, bahkan tadi disebutkan Pak Jumala juga dia tuh he represent himself ya, bukan juga representing the state of US gitu. Jadi memang ini jadi fokus saya. Makanya saya mulai dengan pertama, siapa sebenarnya Trump itu. Next Mbak. Next. Ya, Sudah. next slide ya. Ini belum, masih yang pertama nih, masih judul ya. Bukan. Ini yang terakhir ini nih. Yang pertama. Ya. Jadi siapa sebenarnya Trump ini? Karena orang yang sangat kontroversial, khususnya dalam isu mengenai imigrasi dengan migran. Yang dia sendiri sebenarnya berasal dari Jerman ya. Dulu namanya Republic of Bavaria ya. Sekarang itu Jerman. Kemudian bapaknya itu second generation dari orang Jerman namanya Frederick Trump ya. Dan ibunya sendiri itu berasal dari Scotland ya. Dan yang unik adalah 2 dari 3 istrinya itu adalah migrant dari Czech Republic dan Slovenia ya. Dan ternyata juga dalam beberapa laporan yang saya baca, istri yang terakhir ini sebenarnya masuk juga sebagai illegal migrant. Tapi kenapa
policy dia tentang migrasi itu sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa dia juga berasal dari migran. Nah, beberapa hal yang kontroversial tentang policy tentang imigrasi adalah deportasi secara massal ya, dan penggunaan institusi militer ya dalam melakukan kampanye deportasi yang justru ini mengakibatkan pada kurangnya tenaga-tenaga yang dibutuhkan terutama di bidang pertanian dan industri. Kemudian juga dia menerapkan Border Emergency and Invasion Declaration, yaitu declare emergency at the southern border, jadi di daerah selatan berbatasan dengan Meksiko juga menggunakan unsur-unsur militer. Nah, ini juga dia yang memutus birthright citizenship. Kita tahu bahwa Amerika menganut konsep usually ya kalau salah ya, bahwa seseorang yang lahir di Amerika otomatis di-recognize sebagai American citizen. Ya. Ini juga berlaku bahkan ada teman saya yang juga diplomat, dia minta visa dikasih paspor ya, walaupun kita tidak mengakui dual citizenship. Nah, ini diakhiri oleh Trump. Kemudian juga travel bans ya, dia menerapkan travel bans kepada individu dari 12 negara. Juga dia membatasi masalah asylum ya. Jadi orang-orang yang mencari asylum seeker ya, yang mencari tempat untuk berlindung karena alasan politik. Next. Nah, akibat dari kebijakan imigrasi ini, approval Trump ini turun drastis ya. Saya catat dari beberapa yang saya baca tadi pagi itu, memang saya tidak menemukan angka sebelumnya, tapi more or less 50-an kira-kira. Dan dari CBS News Polling, approval rating Trump itu sekarang 41%. The Economist juga mencatat yang sama, 41%. New York Times itu 40%, dan dari sebelumnya 52% ya, tahun sebelumnya. Dan CNN 39 lebih kecil dari 49%. Silver Bulletin 41,4 dari 51,6%. Menurut brookingsedu.com, kebijakan imigrasi itu berdampak juga terhadap GDP dan juga memperlemah consumer spending sekitar 60 sampai 110 miliar selama 2 tahun. Jadi dampak imigrasi ini ternyata justru membuat perekonomian Amerika menjadi semakin terpuruk. Nah, tadi sudah banyak disinggung ya oleh Pak Jumala maupun Pak Bagas mengenai Trump's Board of Peace. Ya. Jadi tadi ini juga sudah disebut bahwa ini BOP milik Trump gitu ya, bukan state. Yang sebenarnya pertama kali diusulkan itu pada Januari, secara formal Januari 2022 ya di Islamabad Economic Forum, yang sebenarnya sudah dipropos dari bulan September. Dan mandat yang disetujui oleh PBB bulan November itu hanya terbatas pada Gaza sampai ada timeline-nya sampai 2027. Kemudian BOP juga tidak menyebut, tadi saya sebut mengenai Gaza, but to resolve other conflicts worldwide. Jadi malah meluas gitu ya. Jadi yang awalnya kita pikir ini menyangkut Gaza, tapi ternyata luas sekali. Dan tidak melibatkan Palestine Authority. Ada 26 founding members termasuk kita, tapi justru yang ini dari negara-negara sekutu dia sendiri di NATO, seperti Jerman, Prancis, UK, dan Spanyol itu tidak masuk, bahkan menolak ya. Masih ada beberapa yang juga tidak memberikan jawaban seperti Rusia dan China. Nah, ini tadi juga sudah disebut mengenai term of reference ya. Jadi sebenarnya semata-mata ini masalah Trump himself. Ya. Jadi Trump himself would be in the chair as the president of US and afterwards. Jadi dia itu akan menjadi ketua seumur hidup. Kalaupun dia nanti di-impeach misalnya ya, dia tetap akan menjadi ketua seumur hidup. Trump himself would have sole authority. Jadi dia memiliki otoritas tunggal untuk menerima anggota dan menentukan the body's direction of action. Members could buy permanency, tadi juga disebut 1 miliar. Ya.
dan he himself would control the fund. Jadi dananya, fundingnya itu dikontrol oleh Trump. Jadi betapa kuatnya nih posisi Trump dalam BOP. Only he could decide when the chair would step down and who would replace him. Nah, jadi yang menentukan kalau terjadi apa-apa dia. Nah, kalau misalnya dia berhak tetap, ini juga harus ditunjuk orang yang menentukan kepentingan Amerika. Jadi ini memang seperti one man show ya, bahwa BOP itu betul-betul Trump, ide Trump, ya dia sendiri yang menentukan, bahkan dia juga mengangkat dirinya sebagai ketua seumur hidup. Challenges tadi sudah disebutkan juga ya. Yang pertama tidak menyebut mengenai Gaza dan two-state solution. Kemudian Palestina tidak dimasukkan, ya Trump sendiri sebagai pemimpin yang unchallenged. Kemudian Indonesia di BOP ini bisa juga dimanfaatkan untuk legitimasi karena kita mewakili negara dengan penduduk Muslim terbesar. Ini saya kira satu challenge dan saya kira sudah diperhitungkan oleh presidennya. Tapi keuntungannya juga bahwa tadi sudah disebutkan juga bahwa kita bisa mewakili kepentingan Palestina. Nah, bagaimana kalau misalnya kepentingan Palestina itu tidak dipenuhi? Ya, ada alternatif, kita bisa quit, ya, bisa keluar. Tapi jadi memang ini unik juga karena misalnya ya di situ ada Israel yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik ya. Tapi memang juga salah satu challenge selama ini kita tidak bisa bicara dengan Israel, simply karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, disitulah saya kira kita bersuara. Dan juga satu hal yang mungkin tidak terungkap karena memang kita ini sudah di luar pagar ya. Jadi walaupun kemarin Pak Presiden mengundang menteri, wakil menteri luar negeri yang tidak menyampaikan apa sih sebenarnya latar belakang mengenai keputusan Presiden untuk masuk menjadi BOP. Saya hanya menduga, saya kira ini lebih pada kepentingan ekonomi juga. Memang dalam politik luar negeri kan kita tidak menafikan adanya juga kepentingan ekonomi. Kita tahu bahwa Amerika ini menyumbang surplus terbesar dan saat ini menduduki ranking kedua sebagai trading partner. Jadi dari yang saya baca, satu-satunya yang kita mendapat surplus terbesar 18,1 miliar dolar itu adalah dengan Amerika. Nah, permasalahannya Presiden sudah menentukan ya. Jadi law or not kita sudah menjadi anggota BOP. Saya kira kita Pak Jumala dan Pak Bagas juga setuju dengan saya bahwa dalam membuat satu policy making di Kemlu sendiri itu perdebatan kadang-kadang keras juga gitu ya. Tapi once our leaders, our president decided, ya we have to follow him. Nah, jadi ini saya kira di antara berbagai challenge itu kita bisa bermanuver ya. Kita tidak meragukan lagi dengan kemampuan Europe kita yang sekarang bertugas ya. Kita ini sudah di luar pagar ya. Saya sendiri sudah 2 tahun di luar pagar. Jadi tentunya kita juga tidak memiliki akses apa sih sebenarnya yang menjadi pemikiran Presiden sehingga dia memutuskan untuk menjadi anggota BOP. Tapi saya kira itu pertimbangan itu kan sudah diperhitungkan matang ya, dan Presiden juga dikelilingi oleh ahli-ahli yang spesialis gitu ya di berbagai bidang. Jadi ya that's the fact of life. Inilah real politics bahwa now we are member of BOP. Bagaimana kita memanfaatkan BOP untuk kepentingan kita ya, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan two-state solution. Saya coba kutip beberapa posisi dari negara-negara yang opposing, yang menentang BOP. Cina itu lebih prefers UN dan multinational forum, jadi lebih memanfaatkan multinational forum yaitu PBB ya. Jadi memang PBB ini kan dibangun setelah Perang Dunia Kedua dan ini salah satu inisiatif utama negara pemenang Perang Dunia Kedua terutama adalah Amerika. Dan kita tahu Amerika adalah kontributor terbesar dalam dari segi finansial kepada PBB. Nah, kenyataannya pada Trump ini yang sesuatu yang tidak diduga, sekarang dia ingin keluar dari, saya kira lebih dari 65 ya, organisasi internasional, dan ini memang menimbulkan pertanyaan, apakah PBB nanti akan relevan tanpa kehadiran Amerika. Nah, ini saya kira menjadi bahan perbincangan para
politisi, foreign policy maker. Jadi gimana nanti dengan adanya PBB yang tidak ada Amerika di sana? Rusia reject US dominated peace mechanism. Jadi ini juga mirip-mirip sebenarnya dengan Cina itu. Jadi dia menolak sebuah mekanisme damai yang didominasi oleh Amerika. Ini yang mungkin agak membingungkan atau membuat bimbang ya negara-negara Eropa itu. Dia melihat bahwa BOP itu undermining NATO and EU, personality driven diplomasi. Jadi betul-betul ini personality driven diplomasi oleh Trump itu sendiri. Ya, sehingga yang terjadi sekarang ini kan NATO sendiri, terutama dengan isu setelah serangan Amerika di Venezuela dan menangkap Maduro, ada next step itu adalah merebut Greenland ya. Kita tahu Greenland itu memiliki cadangan rare earth ya, tanah jarang nomor 8 dunia. Jadi mungkin, nah Trump ini sering saya katakan dalam berbagai event, Trump ini seperti pedagang murni ya. Dia melihat untung rugi. NATO saja misalnya yang selama ini menjadi salah satu organisasi paling sulit. Kenyataannya Amerika kan menyumbang 45% dari anggaran belanja persenjataan militer ya. Nah, lalu dia bilang ya EU harus harus share ya kira-kira samalah dengan atau mirip dengan UN. Jadi perhitungan tidak memperhitungkan bahwa ini satu organisasi yang dibentuk memiliki sejarah yang sangat panjang dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi karena kepentingan ekonomi, termasuk juga beberapa lembaga PBB, dia bilang kita dapat apa? Nah, memang Trump itu bisa menyerap ya masyarakat, the common ordinary people in the US ya, dengan motonya Make America Great Again gitu. Nah, walaupun pada pelaksananya sekarang ini sudah terjadi goncangan-goncangan politik, terutama dengan tadi saya sebutkan approval rating Trump yang menurun tajam. Turkey cooperates tactically but rejects US pressure when interest clash ya. Ini nggak tahu nih, 50-50 ini ya di Turki nih. Jadi, nah kalau saya simpulkan nih, opposition to Trump is more on who controls the process and whether it is unilateral or multilateral. Ini posisi sebagian besar negara itu sebenarnya itu lebih yang masih mayoritas menginginkan adanya mekanisme multilateral. Nah, ini Pak Jumala dan Pak Bagas saya kira punya pengalaman di multilateral. Saya mohon maaf, saya selama ini selalu penempatan di bilateral terus ya. Lalu bagaimana impact-nya terhadap geopolitical landscape? Ya, ini betul-betul dunia sekarang lagi nervous nih. Ini dunia geopolitik ke depan tuh makan macam apa? Nah, apakah artinya dengan keluarnya Amerika di 66 ya international organization itu akan undermine posisi dari UN. Di EU sendiri itu sudah mulai ada fragmentasi. Nah, beberapa negara Eropa kita tahu sudah mulai mendekati Rusia dan China. Di satu sisi juga hubungan Rusia dan China itu semakin dekat. Ya. Jadi karena saya pernah di Rusia, sebenarnya antara Rusia dan China itu ada cultural distrust yang tinggi. Ya. Misalnya pada zaman Uni Soviet ya, hubungan antara Khrushchev dengan Mao Zedong itu luar biasa pertentangannya. Bahkan ketika Mao Zedong datang ke Moskow menggunakan kereta, selama 3 hari itu tidak diterima sama Khrushchev ya, karena merasa bahwa komunis Cina sudah melenceng dari ideologi komunis itu sendiri. Kemudian juga ada perang perbatasan. Tapi karena they have common enemy, jadi ini justru memperkuat hubungan Rusia dan China di satu sisi. Kemudian Amerika akan menjadi single actor that dictate others to follow. Nah, ini yang juga dikritik oleh Putin ya, bahwa ini akhirnya menimbulkan satu single authority di dunia ini dan semuanya sangat tergantung pada Trump. The world is becoming vulnerable to more complicated and dangerous conflicts. Ya. Saya kutip pernyataan Putin, ya.
one bad decision could start a fire no one can stop. Nah, ini juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan dengan adanya single authority ini, semua akan didikte melalui kepentingan Amerika, dan ini kalau terjadi perang besar maka tidak akan bisa ditutup. Nah, lalu bagaimana dengan Trump itu sendiri posisinya? Ya. Tadi saya sebutkan mengenai rating, approval rating yang semakin menurun, dan kita tahu akan terjadi midterm election di bulan November. Saat ini kan Partai Republik memegang kendali dengan mayoritas 218-214, dan juga di Senat dengan 53 dan 47. Tapi dengan perkembangan terakhir, saya baca-baca juga, bahkan dari kubu Republikan sendiri, itu kepercayaan pada Trump itu semakin menurun. Ya, kita lihat juga dengan adanya kekacauan di mana-mana di Amerika itu akibat dari policy yang dilakukan oleh Trump. Jadi itu menyangkut juga kepentingan Republikan sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi kalau nanti misalnya Republik kalah? Ya, apakah dia be impeached? Nah, if Democrat wins majority in the House and big Senate majority, kemungkinan impeachment dan removal itu bisa dilakukan. Tetapi juga untuk sebuah removal itu juga tidak begitu mudah. Saya kira Pak Jumala sangat paham tentang ini. Jadi kecuali memang ada bukti-bukti baru bahwa memang polisi dia itu sudah severe, ya, sudah sangat menyentuh akar dari kepentingan Amerika sendiri. Nah itu. Nah jadi memang kesimpulannya, just to conclude, BOP depend very much on the personality of Donald Trump, yeah, because his leadership is unchallenged. So whether during the midterm election he will lose his seats, let us see. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for His Excellency Wahid Riyadi for the material that will present for us. So, the insight provided have helped us dissect Indonesia's position towards the board of peace much more clearly. Now, before we end this webinar, we will now open to two participants to use the raise hand feature or type your questions in the chat box for question and answer sessions, starting your identity and which speaker the question is directed to. Okay, the first is from Miss Ai. Miss Ai Nurhayati, there is any questions? Yes, I have a question. Thank you so much. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. I have a question. Yeah, I have one question. From today's discussion, it is clear that the Board of Peace holds strategic potential for Indonesia, yet it also presents serious challenges ranging from a problematic mandate, issue of legitimacy in representing Palestine, to the risk of Indonesia being positioned merely as a symbolic actor, as the world's largest Muslim majority country without substantive influence. So the question is, in this context, what do you see as the most realistic corrective steps Indonesia should pursue to ensure that its participation in the BOP truly becomes an asset in multilateral diplomacy, rather than a political and legitimacy burden in the future? Baik, saya ulangi. In this context, what do you see as the most realistic corrective steps Indonesia should pursue to ensure that its participation in the BOP truly become an
asset in multilateral diplomacy rather than a political and legitimacy burden in the future. Thank you so much. Thank you so much, Miss Ayin Nurhayati. Maybe these questions can answering by each speakers, or just for one speakers. If it's for one speakers, can you tell who's is answering the questions? Okay, maybe it can be explained by each speakers. Pak Wahid, Oke, Pak siapa Jumala, dulu? and Pak Hapsara. Siapa dulu? Siapa dulu? Ya, Pak Jumala lah, pembicara pertama. Pak Jumala Ya, itu saya. Mbak Nurhayati tadi mempertanyakan legitimacy dan apa yang the best harus dilakukan oleh Indonesia ketika kita sudah berada di BOP. Kira-kira begitu ya. Memang legitimacy itu menjadi permasalahan utama dari keberadaan BOP ini. Because, as I said before, the legitimacy of BOP is much depending on the United Nations mandate, right? Rather, it is depending upon or represented by personality. Orang, bukan lembaga. That is the personality of Trump himself. So then, if we are stick to the article 24 of the UN Charter, this approach, this BOP approach is not in line with PBB. Jadi legitimasinya rendah, gitu ya. Ya, Mbak Nur mana tadi? Tetapi meskipun demikian, Mbak Nur, dalam realitas politik, ya, realitas ya, kita tadi ideal ya, ideally speaking. Sekarang practically speaking. Practically speaking, dalam realitas politik, banyak banget perdamaian dunia, termasuk Israel dan Palestina ini, diselesaikan di luar mandat PBB dan hasilnya bagus. Jadi masalah legitimacy di sini it is not the masalah utama, bukan. Menurut pandangan saya, karena dalam sejarah banyak sekali penundingan yang dilakukan oleh personal legitimacy. Contoh, di luar PBB dan personal capacity. Contoh, mungkin Mbak Nurhayati pernah mendengar Dayton Peace Agreement. Yang dulu mungkin Mbak Nur belum lahir ya. Awal tahun 90-an, itu yang namanya Bosnia Herzegovina, Masya Allah, saudara-saudara muslim kita hancur lebur, hancur. Saya pernah ke sana. Mungkin Pak Wahid juga pernah ke sana ya, dekat sih kampung di situ. Belum. Hancur lebur. Pernah? Belum. Belum, saya pernah ke sana. Masya Allah. Tapi diselesaikan tidak melalui forum PBB. Siapa yang menyelesaikan? Bill Clinton. Yang namanya diselesaikan melalui Dayton Peace Agreement. Jadi Mbak Nur, masalah legitimacy personal, legitimacy of the state, it is not number one problem. Bukan. Yang jadi kita tanyakan adalah bagaimana hasilnya dan bagaimana proses itu dibuat. Sekarang mari kita lihat dalam proses itu dibuat nanti perundingan itu dilakukan. Disinilah yang akan menjadi the real battlefield. The real battlefield of this BOP is inside the room of negotiation, within the room of negotiation. Nah, tergantung dari kepiawaian, kehebatan diplomat-diplomat Global South, negara-negara Islam yang ada 8 itu Muslim ya, negara Muslim, untuk memperjuangkan dua the major issues yang diperjuangkan oleh Indonesia dan kawan-kawan Global South. Apa itu? Kemerdekaan penuh, full independence of Palestine,
Second, through two-state formula. Oke, nah kedua ini yang harus diperjuangkan. Jika tidak, well, that's very possible for Indonesia to quit. Nah, sekarang kalau quit gimana? Disinilah akan membuat, sorry banget ya, akan membuat image rating kita akan jadi baik, bukan jadi buruk. Saya percaya akan jadi baik. Karena apa? We did our job, man. Within BOP, we do our job. We did our job. Oke? Kemudian kita keluar karena tidak tercapainya dua ini. Kemudian kita katakan pada dunia. Katakan pada dunia. Ini yang paling jahat, yang paling munafik adalah dua negara itu. Amerika dan Israel. Dan kita banyak didukung, termasuk Uni Eropa mendukung kita. Karena Uni Eropa tidak setuju dengan Amerika. Jadi kita ini, please put yourself, please position yourself as the voice of the another part of the world. Siapa itu? Uni Eropa, NATO, yang tidak setuju sama Trump. Global South, mereka sebenarnya nggak setuju, tapi tidak berani di dalam. Kita tidak setuju, kita berani di dalam. Dan kita sampaikan concern itu sesuai dengan their voice. Global South pasti setuju dengan two-state solution tadi. Uni Eropa tidak setuju dengan Trump, tetapi tidak berani masuk. Kita berani masuk. Nah, berani masuknya inilah the opportunities, as I said, for us to fight the two principles of our ultimate goals. Saya kira itu how to strengthen our voice. Oke? Baik, makasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak Jumala. Mungkin bisa dilanjut jawabannya oleh Pak Bagas Sapsoro dan Pak Wahid Supriyadi. Terima kasih Mbak Nasia. Saya hanya menyambung apa yang telah disampaikan tadi, yang saya rasa udah tepat ya. Memang aturan mainnya itu loh. Mandatnya itu apa, tujuannya. Udah ditulis di situ. Ya kalau kita masuk ya kita harus sesuai dengan apa yang menjadi mandat konstitusi, mandat rakyat, mandat juga kita sebagai pemimpin. Dan very clear. Very clear kok. Sudah itu aja. Legitimasinya menjadi masalah. Ya legitimasi PBB itu adalah ini nggak suka UN nih barang nih. Jadi ini dari awal udah dibikin gitu. Masalahnya kalau kita diam di situ salah dong. Udah diam. Jadi let's fight. Ya guys ya, let's fight. Sekarang saya kasih contoh yang lain lagi. Yang tadi saya setuju dengan Pak Jumala. Sekarang pasukan PBB ya. Pasukan PBB yang di luar itu ada juga yang sukses, pasukan non-PBB. Seperti koalisi ya. Jadi bosnya disampaikan. Saya kasih contoh sekarang. Irak, Afghanistan. Dulu isunya kenapa kok Amerika masuk? Karena kan weapon of mass destruction kan. Dan ini juga, saya kebetulan pernah ngobrol juga sama diplomat Swedia Hans Blix tuh. Dia nggak mau kasih komentar tuh gimana tuh. Akhirnya yang terjadi adalah bahwa nggak ada weapon of mass destruction. Saddamnya juga dibunuh malam. Irak tambah kacau. Dan ya unfortunately ya, di BOP ini ada juga orang Inggris yang mewakili juga mantan Perdana Menteri Tony Blair itu ada juga di sini. Jadi ada beberapa orang yang dulu sudah punya catatan ya. Karena isu apa-apa segala macam ternyata nggak terbukti. Demikian juga Afghanistan tuh ada juga ceritanya tuh. Nggak berhasil juga. Nah tadi bener kalau NATO itu nggak ada ya ragu-ragu juga. Ini bener nggak nih? Jangan-jangan nanti suatu saat negara saya lagi. Mikir gitu loh. Kebetulan saya juga cukup dekat dengan beberapa duta besar di Nordik ya, di sini juga ngobrol langsung aja. Dan pernyataan dari itu memang betul. Bagaimana ketidakseriusan Amerika bahas mengenai Ukraina, terus kemudian masalah Greenland, terus pada kaget semuanya. Jadi kok suasananya kok jadi begini loh. Inggris nggak mau join. Prancis kalau nggak mau ini tapi harus bayar. Anggur itu tarifnya 200% coba. Jadi pakai ancam-ancam seperti ini. Apa ini yang negara yang kita inginkan? Suasana internasional yang kita inginkan? Kan bukan begitu kan. Jadi
Ya, kita terus berjuang di dalam rules makingnya, kita harus berani untuk perjuangkan, dan kita nggak sendirian kan. Ada juga negara-negara lain juga, yang 8 negara itu. Kemudian juga ada negara-negara yang selama ini juga sangat dekat dengan BRICS dan kita termasuk juga. Nah, mungkin juga bisa kita adukan. Dan saya yakin kok melalui ketangguhan segala macam itu diplomat-diplomat kita insya Allah berhasil. Makasih Mbak Nasya. Ya, saya ingin menambahkan dalam teori perang, if you cannot defeat them, join them, gitu ya. Karena tadi Pak Jumala sudah nyebutkan, apa mungkin kita mau perang dengan Amerika dan Israel? Memang kalau kita lihat dari Global Power Index, kita ini di atas Israel. Jadi yang terakhir tahun 2026, Global Power Index kita itu adalah peringkat 13 militer terkuat di dunia, nomor 15 ada Israel. Tapi kan bukan berarti, karena ini dihitung juga dengan jumlah tentara, tentu tentara kita banyak, cadangan kita banyak gitu ya. Tapi kalau dari peralatan senjata kita jauh di bawah Israel ya. Jadi saya kira ini satu real politik ya, yang mendikte bahwa ya kalau kita tidak bisa menang ya udah, tidak mungkin kita menang ya, kita join saja. Tapi disitulah kita bisa menyampaikan apa sih concern kita. Kan sangat riskan juga kalau sebuah BOP yang besar itu tidak ada Indonesia sebagai negara yang dari awal dan sesuai mandat konstitusi adalah menyampaikan bahwa kita menghargai satu kemerdekaan. Jadi ini mungkin yang menjadi pertimbangan oleh Presiden, dan once sudah decided ya, sudah diputuskan ya tidak ada pertanyaan lagi, terutama dari Kemlu sebagai pelaku politik luar negeri. Ya, saya kira itu ya. Baik. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Ainur Hayati? Mungkin sudah ya. Okay. Because we prioritize questioner who turn on the camera, so we will give Muhammad Tasyo the opportunity to ask questions. Siapa yang bicara? Muhammad Tasyo, can you open the mic? We cannot hear you. Your mic is mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you hear me? Ya, Yes. Selamat siang semuanya. selamat siang. Selamat siang. Thank you for this most interesting event. So really appreciate. Nama saya Muhammad Tasyu. Saya dari Nigeria. So saya mau campur English dan bahasa Indonesia ya. So No problem. Bapak, Welcome, most welcome. oh ya. So Bapak dan Ibu, my question is about, I know border of peace is created by President Donald Trump. So I want to know the benefit of this border of peace for OIC and also African countries here. So I want to know the benefit or for the impact of border of peace for OIC and also African countries. Thank you very much. Thank you, Muhammad Tasyo. Thank you very much. Boleh untuk dijawab oleh para speakers terkait pertanyaannya. Siapa? Siapa dulu? Boleh, mungkin seperti tadi saja dari Pak Jumala, ke Pak Hapsoro, dan ke Pak Supriyadi. Well, thank you, Pak Tasyo. Tasyo, right? Your question is very thought-provoking. What is the benefit of Indonesia can get from the BOP? Well, financially speaking, nothing. Right? Economically speaking, nothing. But politically,
Diplomatically, we got a lot. We will got a lot. First, if we join the BOP, as I said, we have two sides of benefit. First, it could be perceived as a opportunities, and the second, we will have we have to face the challenges, opportunities and challenges, right? Then, if we join the BOP, then we can voice up, right? We can deliver the voice of the global South and Muslim country, Muslim majority countries. Okay. Can you imagine what will happen if we are standing out of the park, of the yard? We cannot influence the deliberation of the negotiation. But the problem is, what can we do in the process of negotiation? Well, we have to fight the very basic two approach. That is the full independence and the two-state solution. If the rest cannot accept, I mean, the Muslim country plus Indonesia, then Global South, get together one voice, then vis-a-vis US and the rest, they cannot agree with that, so we cannot have a deal, all right? So then, just quit. Just resign. Then, back to the UN and tell the world, speak out to the world that the troublemaker in that BOP is not us. It's not Global South. It's not Muslim country, but again and again, US and Israel. See? So this is the point that can make our image rating will be increased. We will be, what do you call it, appreciated by the rest of the world, especially by UN, by Uni Europa, and even by NATO. See? So this is the way how we play the game, right? While the others are reluctant to join, then we will join. Why? Because we can represent the outsider there to voice them up to the BOP in order to be heard by the US and Israel. Well, we have to be solid. Global South and Muslim country have to be solid, right? Then if we are solid, then there is no argument made there is no another reason for Israel and US to argue us with regard to the independence and two-state solution. Then we cannot have a deal. Then we quit. We resign. Then BOP failed. BOP failed. Then tell to the world. Tell to the UN. So it will improve. It will boosting up our image rating in the world. For the OKI, for the OIE, for the OIC, for the Muslim country, for European Union, for Indonesia, for Global South, because we have done our job, right? So this is what how to play the game, right? Because we have a friend outside there, outside BOP. We have friends, European Union, our friends, in so many cases, right? With regard to Ukraine, we are friends with European Union, right? So this is how to make a calculation in diplomatic practices. So this is the benefit if we are perceive this in the diplomatic perspective. Okay, thank you. If I may ask, thank you, Brother Muhammad Tasyum from Nigeria. Your Indonesian is good, really good. Well, I think, yes, Pak Jumala, Ambassador Jumala just mentioned that financially, economically, it's nothing, correct. In fact, the US is still owe the UN
payment for the payment 2.8 billion. Besar loh tuh, 46 triliun rupiah. Itu utang Amerika tuh. Nah, sekarang dengan ini gimana tuh? So what do you think about this mechanism? It us that we need to make a donation per country. 1 billion US dollar. It is big. In fact, we still have a problem back home, natural disaster and many things. And if I say the opportunities, I'm thinking, but I think the voice of Muslim, the voice of global South must also be explained, and we have to fight, and we have to make this one in the preamble, the objective, the mission of BOP, and open the debate with the internet. We have the media. Let the people think what this one. Let the think tanks also think, but give perspective about the UN, the current situation. So I agree with Pak Jumala to tell to the world about this situation. Thank you. Terima kasih Mbak Nasia. Well, yeah, I think has been mentioned the benefit by Pak Jumala, but this could be also one of out of the UN solution mechanism. You know, I think Pak Jumala mentioned one, but there is also in 1998 when we organized the Jakarta Informal Meeting, the first 98 and then 90, and that we, under leadership of Alatas, we are able to solve the years of civil war in Cambodia. So this is one of example, you know. But of course, if BOP is successful, we will be recorded in the history as one of those who contribute to the peace agreement that make Palestine independent. But let's see what happens. Well, but it's a long time to go, so I don't want to speculate whether it will be successful or not. Thank you. Thank you for the speakers for the answers that's so insightful. Well, ladies and gentlemen, we in the end of the webinar. So before I close, I want to say apologies for the participants who has great enthusiasm for discuss with our speakers today. But because our time is limited, maybe we can discuss it again another time. So before I close, please ensure you fill out the attendance form via the link sent by the commit in the chat box for certificate process. I, Nazir Fazahri, as your moderator, would like to express my sincerest gratitude to His Excellency Darman Syah Jumala, His Excellency Bagas Hapsoro, and His Excellency Wahid Supriyadi for the knowledge shared. Thank you also to all participants for joining with such enthusiasm. We apologize